Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang ceramah. Di mana teks ceramah ini dipelajari tidak hanya sekali karena bagian-bagian dalam teks ceramah itu banyak sekali. Mengulang kembali materi yang lalu, bahwasanya yang kita pelajari tentang teks ceramah itu ada kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, seperti biasa tujuan pembelajaran dari yang pertama menjelaskan pengertian teks ceramah, kemudian mengetahui ciri-cirinya, kemudian membedakan jenis-jenisnya, ya, kemudian selanjutnya menentukan informasi. Yang kelima, menyusun bagian-bagian yang terpenting di dalam teks ceramah. Lalu yang terakhir adalah menentukan langkah-langkah. Kalau nomor 1, 2, dan 3 menjelaskan pengertian, kemudian menerangkan ciri-ciri serta membedakan, itu sudah saya lihat dari tugasnya, insya Allah kalian sudah paham semua. Tinggal nanti yang sekarang kita akan bahas adalah tentang informasi yang ada dalam teks ceramah, kemudian bagian-bagian penting yang ada di dalam teks ceramah, serta bagaimana caranya melangkah-langkah dalam menyusun teks ceramah tersebut. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini untuk perbedaannya, mengingatkan kembali pertemuan yang lalu bahwasanya ceramah itu memiliki definisi adalah penyampaian informasi, pengetahuan, nasihat, dan petunjuk oleh seseorang di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, pidato. Pidato itu adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ketiga adalah khotbah. Ya, bagi yang laki-laki tentunya sudah tidak asing. Khotbah itu sering kita jumpai pada saat ada sholat Jumat. Yaitu pengumpulan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak yang menguraikan tentang ajaran agama. Selanjutnya, ciri-ciri ada pembicara, pendengar, dan sebagainya. Kemarin sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi, kalian sudah paham, sudah dicatat pula tentunya di buku catatan ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara ceramah atau jenis-jenis ceramah ya. Ada ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum dan ceramah khusus ini jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kenapa kita harus mengidentifikasi informasi? Setiap apa yang disampaikan di dalam ceramah, kemudian pidato ataupun itu khotbah, tentunya kita harus mengetahui isi dari apa yang disampaikan tentang ajaran agama di dalam khotbah, apa ajaran agama yang seperti apa, tentang ajaran sholat atau puasa dan sebagainya. Kita harus memahami isi dari yang disampaikan dalam khotbah. Itu pun pidato ataupun ceramah yang lain. Selanjutnya, nah ini titik beratnya ada pada bagian-bagian di dalam ceramah. Yang pertama dilakukan ketika kalian akan melakukan kegiatan ceramah adalah tentunya adalah salam pembuka. Ya, salam pembuka isinya itu bisa mulai dari salam sampai dengan sapaan kepada hadirin ataupun pendengar. Itu merupakan bagian dari salam pembuka. Lalu yang kedua, pendahuluan. Itu isinya adalah ucapan terima kasih, kemudian rasa syukur, kemudian penyampaian kepada pendengar bahwasanya diberi kesempatan atau diberi waktu luang untuk berbicara di depan mereka. 3, paparan atau isi yang menjadi inti pokok ceramah yang disajikan. Di sini titik berat pada saat kalian ceramah adalah menyampaikan apa yang ingin disampaikan.
atau poin-poin pentingnya atau informasinya itu ada pada bagian isi. Nah, bagian ini yang harus kalian pahami ketika ada orang ceramah maupun khotbah ataupun pidato. Harus kalian pahami betul apa yang disampaikan, garis besarnya apa. Jadi nanti ketika selesai, kalian sudah memiliki informasi yang bisa dijadikan tambahan wawasan ataupun ilmu. Yang keempat, simpulan ya. Simpulan itu adalah inti ceramah atau garis besar penarikan di akhir penyampaian ceramah itu ada simpulan. Tujuannya adalah untuk memperjelas garis besar apa yang ingin disampaikan dalam ceramah itu. Nah, yang kelima, pernyataan yang berisi harapan, keinginan atau ajakan kepada pendengar ya, yang disampaikan oleh penceramah agar pendengar itu bisa mengikuti atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan ataupun arahan-arahan sesuai dengan yang disampaikan oleh penceramah. Tentunya adalah arahan yang baik-baik. Yang keenam, penutup isinya ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam. Ini yang berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama ini adalah menentukan tema. Kenapa harus menentukan tema? Tanpa tema kita tidak akan bisa terarah apa yang akan kita sampaikan. Jadi biarpun sudah ahli dalam bidang ceramah, sudah ahli dalam khotbah dan sebagainya, tentu mereka pasti ketika akan naik ke mimbar ataupun naik ke podium, tentunya mereka sudah punya konsep. Konsep yang pertama adalah tema. Apa yang akan disampaikan? Ilmu apa yang akan disampaikan? Gitu ya. Jadi tema itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kedua, mempelajari latar belakang pendengar. Ini yang akan diajak bicara ini orang-orang yang seperti apa? Apakah siswa, apakah anak-anak SD, ataukah anak-anak PAUD, apakah orang-orang yang sudah tua? Kita harus menyesuaikan latar belakang mereka supaya apa yang kita sampaikan dapat diserap oleh mereka. Jelas ya. Yang ketiga, menentukan durasi. Tentunya ini menjadi pikiran juga untuk kita supaya memperhatikan durasi. Ketika yang diajak bicara adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak tahan untuk duduk lebih lama ataupun berdiri, ya, tentunya kita harus melihat keadaan ini. Atau yang diajak bicara adalah anak-anak kecil yang hanya bisa fokus, hanya bisa diam sebentar saja. Ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka. Jadi langkah-langkah, poin-poinnya dari awal, dari tema, kemudian melihat apa yang akan disampaikan, siapa yang akan diajak bicara, kemudian kira-kira durasinya berapa menit, perlu banyak atau perlu sedikit, atau hanya intinya saja. Ini harus disusun terlebih dahulu dalam bentuk kerangka. Nah, setelah disusun, kemudian dikembangkan. Yang nomor 5 ini, mengembangkan kerangka. Dikembangkan kerangka yang tadi sudah disusun untuk menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara tema, kemudian latar belakang, dan waktunya. Ini harus sesuai dengan apa yang sudah kalian susun di dalam kerangka. Dikaitkanlah istilahnya itu dengan kerangka 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, itu dikerangkai atau dikaitkan dengan yang berikutnya. Nah, terakhir adalah kalian sebelum melaksanakan ceramah, menyusun teks ceramah itu harus melalui tahapan-tahapan terakhir adalah menyusun naskah ceramah. Kenapa harus disusun? Mungkin satu bisa digunakan sebagai pedoman nanti kalian ketika kalian lupa di mimbar apa yang akan saya sampaikan, itu kalian susun dulu. Kalau ada teksnya, ada naskahnya, tentunya kalian tidak akan kesulitan untuk mencari apa yang akan kalian sampaikan. Kalaupun tidak, mungkin naskah itu dijadikan sebagai
apa arsip ya, ketika banyak sudah ceramah-ceramah yang disusun, naskah-naskah yang disusun, suatu saat nanti misalnya ada yang menjadi ustadz, naskah-naskah yang sudah banyak bisa dibukukan. Nah, buku itu bisa dijadikan sebagai sebagai koleksi ya, yang bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa dijadikan sebagai sumber ilmu untuk orang lain yang membaca. Begitu, itu saja pertemuan yang kali ini. Intinya adalah pada informasi yang disampaikan di dalam ceramah dan langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan, bisa melalui WA ke nomor saya, atau main atau datang ke rumah juga tidak apa-apa. Itu saja, mungkin cukup. Jangan lupa tugasnya nanti dibuka di link tugas, dikerjakan. Saya cukupkan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.